Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah fa innat taqwa madaru kulli sa'adah kama anna tiba'al hawa ra'su kulli syaqawah fattaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kata Nabi, ada 3 orang yang nanti di akhirat kelak memiliki tempat yang tinggi, mempunyai makom yang sangat agung di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak merasa lelah dan frustasi dengan dihisab dan diperiksa amal-amal baiknya, amal-amal yang telah pernah dilakukannya, sampai orang itu semuanya merasa bingung dengan akibat dari apa yang pernah dilakukan di dunia. Di antaranya kata Nabi, rajulun ubtaliya bid dunya falam yashghalhum al-akhirah. Orang yang mempunyai kesibukan lantaran keterbatasan rizki sehingga dia usaha, berdagang dan lain sebagainya, aktivitas di masyarakat, kemudian pekerjaan itu tidak mengakibatkan dia lalai daripada beribadah, melupakan dia daripada kebutuhan dia untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan langkah kaki kita bersama dalam rangka kita tidak melupakan dekat kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala aktivitas kita. Mudah-mudahan ini menjadikan kita makin dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semua kita, siapapun dia, apapun profesinya, semuanya mengharapkan keselamatan dan kesuksesan serta kebahagiaan. Lebih-lebih kebahagiaan hidup bukan sekedar di dunia, tapi kebahagiaan hidup di akhirat. Kalau kita pedagang, tentu bagaimana supaya kita sukses. Kalaupun kita menjadi pejabat, bagaimana supaya kita jangan sampai tercebur dalam hal-hal yang dilarang oleh agama. Semua di antara kita tak terkecuali menginginkan keselamatan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini bagaimana kiat-kiatnya supaya kita mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan lahiriah dan batiniah kita, kebahagiaan duniawiyah dan ukhrawiyah kita. Ma'asyiral muslimin, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ulama besar yang telah hafal hadis 1 juta hadis sanadan wa matnan, pernah bertanya kepada seorang sufi terkemuka yang namanya Hatim al-Asam. Kata Imam Ahmad, wahai Imam Hatim, apa resepnya bagaimana supaya kita mendapatkan keselamatan hidup, bukan sekedar sukses di dunia, selamat di dunia, tapi sampai juga kita akhirnya selamat di akhirat nanti?
Kemudian Imam Hatim mengatakan setiap manusia tidak akan mendapatkan keselamatan kalau dia tidak memiliki 4 sifat. 4 sifat ini yang kemudian harus kita upayakan untuk kemudian mengarah ke arah yang lebih baik. Pertama, kata Imam Hatim, antaghfira lil qaumi jahlahum. Kita harus banyak memaafkan ketidaktahuan orang lain tentang diri kita. Artinya, bila ada orang mencela kita ataupun apa saja, maka kita harus banyak memaafkan. Ini dilakukan oleh baginda Rasul, panutan kita, uswatun hasanah kita. Ketika beliau pergi ke kota Taif untuk meminta perlindungan kepada saudara-saudaranya, tapi apa yang diterima oleh baginda Rasul malah dilempari dengan batu. Tapi Nabi maafkan mereka, tidak mendoakan dan menyumpahi mereka dengan hal-hal yang tidak baik. Begitu juga ulama-ulama kita banyak sekali seperti Al-Hasan Basri. Maka kita kalau ada orang yang tidak mengerti tentang kita, membuka aib kita atau apa saja, maka lebih baik kita memberikan maaf kepada orang yang tidak tahu tentang siapa kita. Kedua, kata Imam Hatim, kalau kita pengen selamat, maka antajhala an jahlihim antamna'a jahlaka anhum, bahwa kita jangan sampai berbuat sesuatu yang membuat orang menjadi terluka dari diri kita. Jangan kita mencerca orang lain, jangan kita memaki orang lain. Apalagi kita punya anak kemudian tidak lulus sekolahnya, kemudian kita maki-maki, malah dia sampai down. Bahkan kalau kita baca dalam beberapa hal, banyak kita lihat ada orang yang sampai bunuh diri. Mengapa? Karena kita tidak mengerti ikhtiarnya orang sudah maksimal, malah bukan kita angkat, malah kita makin jatuhkan. Ini adalah penyebab menjadi tidak selamat. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, bahwa kita harus memaksimalkan pelayanan kita kepada orang lain. Kalau kita jadi orang tua, maka maksimalkan pelayanan kita kepada anak kita semampu kita. Kalau kita jadi karyawan dalam satu perusahaan, maka maksimalkan pelayanan kita kepada perusahaan itu. Kalau kemudian kita menjadi pimpinan, maksimalkan pelayanan kita kepada bawahan kita. Begitu seterusnya. Kalau kita menjadi seorang mursyid, seorang guru, seorang tokoh, maka maksimalkan pelayanan kita kepada umat. Kalau kita menjadi pelajar, maka maksimalkan pelayanan kita sebagai pelajar itu. Ini adalah bagaimana yang dipikirkan oleh kita, kewajiban kita kepada orang lain, bukan hak kita dari orang lain. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin, bahwa jangan terlalu banyak kita berharap kepada orang lain, jangan banyak meminta kepada orang lain, tapi sebaliknya harus banyak kita memberi kepada orang lain. Apa yang kita kumpulkan dari hasil usaha kita, maka jadikan itu sebagai bekal untuk makin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita baca falsafah bola, bagaimana orang itu sampai mengejar-ngejar bola, tapi kemudian setelah dapat, dia bagikan lagi kepada orang lain. Ini yang kemudian kita harus ambil dalam segala hikmah yang ada. Jangan kemudian kita tumpuk-tumpuk dan tumpuk-tumpuk, yang akhirnya kita ketika tutup umur, yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari A sampai Z adalah kita, tapi yang menikmati dari hasil usaha kita itu adalah ahli waris kita yang belum tentu ingat kepada kita. Oleh karena itu, mari kita berupaya untuk meningkatkan akhlak kita supaya makin baik lagi. Maksimalkan pelayanan kita kepada orang lain. Jangan kita pikirkan pelayanan orang lain kepada kita. Kalau kita menjadi karyawan, maksimalkan pelayanan kita kepada bos kita. Jangan pikirkan bagaimana pelayanan bos kita kepada kita.
karena itu sudah bagian bos kita. Begitu juga kalau kita menjadi bos, jangan kemudian kita menuntut, tapi maksimalkan pelayanan kita selaku jadi pimpinan perusahaan kepada bawahan kita. Jangan pikirkan karena semuanya sudah mengerti mana kewajiban masing-masing. Jangan kemudian masing-masing menuntut hak tapi kewajiban dilupakan. Ini yang kemudian menjadi hancur. Suami istri pun seperti demikian. Maksimalkan kita selaku suami dalam pelayanan kita kepada istri kita. Mungkin kita usahanya maju, dagangnya sukses dan lain sebagainya, berkat doa-doa yang dipanjatkan di waktu sholatnya istri kita, di waktu malam dan lain sebagainya, sehingga kita maksimal dalam pelayanan kita kepada istri kita. Begitu juga kita kepada anak kita. Mungkin usaha kita maju, sukses kita, jabatan kita naik, bisnis kita makin maju, ini mungkin karena doa daripada orang-orang yang ada di sekeliling kita, sehingga kita mencintai orang lain lebih daripada mencintai diri kita sendiri. Inilah yang diharapkan oleh baginda Nabi, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kita, salah seorang di antara kita, bila kita tidak mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri. Kita maksimalkan pelayanan kita kepada orang lain sebagaimana kita pengen orang lain maksimal dalam melayani kepada kita. Mudah-mudahan makin hari kita diberikan kemampuan untuk meningkatkan kualitas keimanan kita. Makin hari kita makin mengerti posisi kita selaku hamba Allah. Jangan kemudian terlalu menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala, mana rizki saya, mana rizki saya, tapi kita tidak maksimal pelayanan kita kepada Allah, ibadah kita kurang maksimal, berdoa kita kurang maksimal dan lain sebagainya. Akhirnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan kepada kita mata batin kita, sehingga makin hari kita bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan kepada orang lain lebih daripada memperbaiki diri sendiri dengan kita melaksanakan kewajiban kita, apapun strata kita dalam masyarakat, apakah kita pejabat, apa kita rakyat, apa kita pedagang, atau kita karyawan, apa kita guru, apa kita murid, apa kita suami, apa kita istri, apa kita orang tua, apa kita anak. Mari kita upayakan maksimalkan pelayanan kita kepada orang yang ada di sekeliling kita, biar tugas dia memaksimalkan pelayanannya kepada kita, sehingga siapa orang yang orang lain tidak pernah dikecewakan oleh dirinya, tentu dia akan menjadi selamat, dicintai oleh orang lain, pun juga dicintai oleh agamanya. Sehingga mudah-mudahan kita termasuk orang yang mampu melaksanakan akhlak mahmudah seperti ini, dan dihilangkan dari diri kita, dari batin kita akhlak yang tercela, yang membuat kita jauh daripada orang lain, yang membuat kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan husnul khatimah. Amin amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli ala hadzal nabiyil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil ahyar mahtalafal lailu wan nahar. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha fima amar wantahu amma naha anhu wa zajar
wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihil musabbihati liqudsihi wa lam yazal qailan alima. Qala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarham ala sayyidina Muhammad wardallahu manil arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an jami' sahabati wal qarabati wat tabi'in minal ansari wal muhajirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin. Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin. Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin wa ahlik man fi halakihi salahul muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhinal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.